Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang insertion sort dari salah satu algoritma pengurutan atau sorting yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara membagi array menjadi dua, yaitu bagian yang sudah terurut dan yang belum terurut. Nah, setiap elemen dari bagian yang belum terurut ini akan diambil satu persatu dan disisipkan ke posisi yang sesuai dalam bagian yang sudah terurut. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Leni Pramitasari Sinaga dan teman aku Rwi Resa. Di sini kami akan menjelaskan tentang insertion sort ini, mulai dari langkah-langkah salah satu contoh implementasi yang akan kami tunjukkan. Nah, oke, langsung aja ya kita buka VS Code kita dan mau ngetik header dan namespace dari awal sintaks yang akan kita buat. Nah, kita ketik aja. Sebelumnya saya akan menjelaskan ya apa sih fungsi dari si include iostream ini. Nah, ini adalah library standar di C++ yang digunakan untuk input atau output. Nah, cin yang akan kita gunakan nanti itu akan berfungsi sebagai input dari keyboard, dan cout digunakan untuk output yang akan kita buat. Nah, setelah membuat itu, kita langsung lanjut saja ke bagian using namespace std. Kita ketik dulu. Nah, apa sih fungsinya ini? Nah, ini supaya kita bisa pakai cin, cout, dan lain-lainnya. Nah, mudah. Nah, selanjutnya kita buat si perintah utama dalam si insertion sort ini. Nah, langsung aja kita masukkan, aku bacain ya, void insertion sort buka kurung integer r. Nah, itu kan ada simbol yang bagian yang gini tuh. Nah, itu tuh berfungsi untuk menandakan array. Nah, sedangkan n itu adalah jumlah elemen dalam array. Nah, oke, lanjut aja kita bagian ke ini. Ke bagian selanjutnya kita ketik bagian selanjutnya, yaitu ada for buka kurung integer i sama dengan 1, lalu ada titik koma i kurang dari n. Nah, ini tuh mulai dari elemen kedua, yaitu i sama dengan 1, karena elemen pertama sudah dianggap terurut. Nah, langsung aja kita bikin bagian yang selanjutnya. Kita ketik dulu, tapi mana sih, nggak kelihatan? Nah, setelah si bagian for in-nya tadi sudah selesai, kita lanjut bikin langkah selanjutnya. Kita ketik integer key sama dengan r, simbol array, kita ketik dulu. Nah, setelah menuliskan in key sama dengan array, r simbol array i atau elemen yang ini masukkan ke posisi yang tepat, lanjut aja kita buat di bagian integer j sama dengan i kurang 1. Nah, itu tuh untuk indeks elemen sebelumnya. Nah, setelah menulis itu, kita langsung aja masuk ke bagian while-nya. Kita ketik dulu
Nah, aku bacain aja ya. While buka kurung J lebih besar sama dengan lebih besar dari 0 dan nah itulah itu. Nah, setelah membuat while-nya itu, logika utamanya itu adalah ketika kita ambil satu elemen atau key-nya lalu geser semua elemen ke kiri yang lebih besar dari key, baru key-nya itu bisa masuk ke tempat yang tepat. Oke, kita ketik dulu ya. Nah, sedangkan yang saat ini kita tulis tuh, itu kan ada angka selanjutnya tuh, di mana ada ketikan R simbol array J tambah 1 lalu ditutup sama dengan K. Nah, setelah kita membuat ini tuh K-nya itu akan kita masukkan ke posisi yang tepat. Nah, kalau udah selesai kita kita ketik maksudnya, kita bakal masukin print array. Nah, kira-kira itu fungsinya buat apa sih? Nah, si print array ini itu fungsinya untuk menampilkan isi array ke layar. Sama seperti insertion short tadi, kita pakai void, bedanya dipakaikan ke print array, buka kurung ke integer r, pakai simbol yang menandakan array. Itu cara bacanya gimana sih? Koma integer n, tutup kurung. Seperti kataku tadi, ini tuh untuk menampilkan isi array ke layar. Kita ketik dulu. Nah, setelah itu ya kita lanjut ini ke bagian langkah selanjutnya, yaitu masuk ke for, buka kurung ke integer i. Karena sama kita pakai ini ya, kalau kita pakai angka jadi kita pakai integer. Nah, integer i sama dengan 0, titik koma i kurang dari n, titik koma i plus plus. Lalu di bawahnya kita pakai cout, yang bakal berfungsi untuk mencetak satu persatu elemen dari array. Langsung aja kita ketik
Nah, yang di sini tuh kita masukin ke fungsi mainnya ya. Nah, ini adalah bagian utama yang akan dijalankan saat program dimulai. Nah, langsung aja kita masukin integer n, buka kurung, titik koma, cout, lalu masukkan jumlah elemen. Nah, ini tuh berfungsi sebagai meminta user memasukkan jumlah angka. Nah, di bawah cout kita bakal masukin in dari si n tadi. Nah, langsung aja kita ke bagian integernya. Langkah selanjutnya itu ada array dalam kurung n. Nah, ini tuh untuk mendeklarasikan si array dengan panjang berapa gitu dari si n-nya tadi. Nah, itu berfungsi untuk membuat array sebanyak si n elemennya tadi. Langsung aja kita ketik nah, angka selanjutnya setelah membuat si n-nya tadi, langsung aja kita masukin integer r-nya berapa dan angka di dalam array-nya itu ada berapa. Nah, ini tuh berfungsi membuat si array-nya ini mau berapa banyak sih yang bakal kita masukkan elemennya gitu. Nah, setelah itu kita bakal masukin si for buka kurung integer i sampai dengan 0 titik koma i kurang dari n atau elemen tadi, lalu kita ketik i plus. Nah, langsung aja kita masukin cout kira-kira angka keberapa, lalu kita ketikkan si i plus 1. Nah, setelah kita membuat si outnya tadi, kita masuk ke bagian si in-nya. Nah, si in-nya itu bakal kita ketikkan ke array i-nya itu jumlahnya berapa. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengisi array satu persatu dengan input dari si user. Nah, selanjutnya kita bakal bikin cout lagi ya. Nah, itu ada ntar kita ketik dulu. Tunggu. Ada sih gak jangan ngechat. Bentar. Oke, kita ketik dulu ya. Saya sudah lemas. Oke, langsung aja kita udah keketik. Nah, kita langsung aja bikin si cout-nya lagi. Si cout-nya itu bakal ngeluarin dari array sebelum sorting. Nah, print array yang tadi kita buat, nah itu bakal kita masukin ke sini. Nah, ini bakal nampilin array sebelum diurutkan. Oke, langsung aja kita ketik sebentar. Oke, kita ketik di bawahnya print array kurung r n. Ini kita ketik dulu. Nah, udah selesai kita ketik, langsung aja kita masukkan si yang pertama tadi apa, kalian masih ingat ya pasti, insertion shortnya, lalu buka kurung array, n, nah tutup kurung titik koma. Nah, itu tuh berfungsi sebagai memanggil
untuk memanggil fungsi untuk mengurutkan si array tadi. Nah, langsung aja kita ketik. Nah, udah diketik, langsung lagi kita masukin si out. Nah, kali ini kita bakal ke bagian print array-nya, dimana tulisannya itu bakal gini, array setelah sorting. Nah, tadi kan sebelum tuh kan, nah sekarang yang setelah sortingnya. Nah, langsung aja kita masukkan tuh. Nah, ini tuh fungsinya itu buat apa sih? Nah, itu tuh fungsinya untuk menampilkan array setelah diurutkan. Tan tanan tanan tan 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 tanan tan tan tanan. Oke, sudah. Kita ketik dulu. Nah, setelah mengetik itu semua, setelah melakukan itu semua dari awal sampai akhir, kita bakal lanjut ke bagian akhirnya. Kalian pasti udah tahu dong apa? Yep. Return 0. Jangan lupa pakai titik koma. Dan selesai. Sudah selesai. Kita coba ini dulu, kita cek dulu ya. Langsung aja kita running. Oh, ternyata ada error. Sebentar. Kita perbaiki dulu. Oke, kita coba lagi. Oke, ternyata berhasil. Wow, it's so amazing. Oke, sekian dari kami, Leni dan Rui. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye.